Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Ibu Anissa, di pelajaran prakarya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan dari materi pengolahan bahan pangan, hasil peternakan, dan perikanan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang jenis-jenis dari ikan dan daging. Semoga kalian sudah memahami materi jenis-jenis ikan dan daging. Sekarang kita lanjut ke bagian 2, manfaat ikan dan daging. Ikan dan daging adalah sumber penghasilan protein hewani. Protein adalah zat yang penting bagi tubuh. Fungsi protein antara lain sebagai zat pembangun, cadangan makanan dan sumber energi, sintesis antibodi, hormon dan enzim, pengaturan keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel, pembentukan dan perbaikan sel serta jaringan terutama pada anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. Kita lanjut ke bagian 3, metode pengolahan. Memasak adalah kegiatan menyiapkan atau mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang siap untuk dikonsumsi dengan cara memanaskan bahan makanan agar bahan makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Memasak terdiri dari berbagai metode, teknik, peralatan, dan kombinasi bumbu dan rempah-rempah agar dihasilkan cita rasa yang lezat. Di kelas 8 dan 7, kalian sudah mendapatkan materi tentang teknik pengolahan. Dan di kelas 9, kalian juga mendapatkannya, materi teknik pengolahan. Sekarang saya akan mengingatkan kembali tentang macam-macam teknik pengolahan. Nah, yang pertama ada merebus atau boiling. Merebus adalah melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan. Cairannya bisa berupa air, kaldu, santan, atau susu dengan temperatur 100 derajat Celcius. Bahan makanan harus terendam dalam cairan. Fungsinya, cairan untuk mematangkan bahan makanan tersebut. Kemudian, mengukus atau steaming. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya. Dan bahan makanan atau masakan tidak menyentuh air. Nah, air tersebut akan menghasilkan uap. Bahan makanan diletakkan di dalam suatu tempat, lalu uap air disalurkan di sekeliling bahan makanan yang dikukus. Biasanya mengukus menggunakan alat seperti lengseng atau dandang, panci, dan kukusan atau kelakat. Lanjut, menggoreng atau frying. Menggoreng adalah metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. Menggoreng bisa dilakukan dengan medium minyak goreng banyak atau deep frying, sehingga bahan makanan yang digoreng terendam dalam minyak. Dan menggoreng dengan minyak sedikit atau pan frying atau shallow frying. Contohnya menggoreng dadar telur atau telur mata sapi, menumis bumbu dan rempah-rempah. Lanjut, membakar atau grilling. Membakar adalah metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api. Biasanya menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi bara api. Memanggang atau baking.
Memanggang adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Alat yang sering digunakan untuk memanggang berupa microwave atau oven. Lanjut ke tahap pengolahan. Mengolah bahan pangan bergantung pada tujuan, metode, kebutuhan, dan kegunaan yang kita inginkan. Di dalam mengolah bahan pangan, kita perlu membiasakan dengan merencanakan atau merancang proses pembuatannya agar hasil olahan pangan bermanfaat sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara ekonomi maupun kebutuhan. Berikutnya ada peta dari perencanaan atau perancangan. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan ada 2 poin, yaitu identifikasi kebutuhan, menganalisis kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi lingkungan, kelas, kelompok, atau keluarga saat ini. Untuk ide atau gagasan perencanaan produk pengolahan pangan. Poin kedua, ide gagasan, yaitu membuat rencana atau merancang suatu pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. Yang kedua, pelaksanaan atau pembuatan. Dan pelaksanaan atau pembuatan ini ada 2 poin, yaitu persiapan. Persiapan yaitu merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan, alat dan pengolahan pangannya atau pembuatannya mulai dari pengupasan atau pencucian bahan. Poin kedua, proses pembuatan, keselamatan kerja, dan hal khusus lainnya. Lanjut ke penyajian atau pengemasan. Wadah penyajian dan estetikanya, wadah kemasan, estetika, dan kesehatan. Jadi penyajian ini ada 2, menggunakan wadah penyajian atau menggunakan wadah kemasan. Lanjut ke evaluasi, merasakan hasil produk olahan pangan. Kemudian mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Nah, sekarang ada beberapa jenis rempah yang digunakan dalam mengolah bahan makanan. Yang pertama ada bawang putih, bawang merah, cengkeh, kembang lawang, ketumbar, jahe, kemiri, kencur, lengkuas, kapulaga, kayu manis, kunyit, lada, jintan, cabai, pala, daun jeruk, sereh, dan daun salam. Masih banyak lagi aneka rempah-rempah lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas contoh proses pembuatan olahan makanan, yaitu di sini ada pembuatan opor ayam. Simak dengan teliti, dengan seksama proses pembuatan opor ayam. Hidangan opor ayam hampir selalu dapat ditemukan di setiap rumah pada saat perayaan Idul Fitri. Terkadang hadir pula sebagai hidangan pesta. Kuliner ini berasal dari daerah Jawa, namun sudah terkenal
di seluruh Indonesia. Opor ayam biasanya disantap bersama ketupat atau lontong, namun juga ada yang menyantapnya bersama dengan nasi. Kita lanjut ke jenis kemasan. Secara umum, kemasan digolongkan menjadi 3, seperti berikut ini. Yang pertama ada kemasan primer. Adalah kemasan yang berhubungan atau kontak langsung dengan produk makanan. Ukurannya relatif kecil, biasanya disebut dengan kemasan eceran. Nah, bisa dilihat contohnya. Kantong plastik untuk produk dendeng sapi, sosis, atau bakso. Sedangkan cup kaleng untuk kornet. Gelas plastik cup untuk air minuman atau bubur instan. Kita lanjut ke kemasan sekunder. Adalah kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer. Kemasan ini tidak kontak langsung dengan produk yang dikemas. Contohnya kemasan karton untuk produk kornet, kemasan krat untuk produk dalam botol, dan kardus mie instan, kaleng biskuit. Nah, bisa dilihat contohnya seperti ini. Kemasan primer yang dibungkus Indomie ini adalah kemasan primer. Dan kardus Indomie sebagai kemasan sekundernya. Kita lanjut ke kemasan tersier. Adalah kemasan yang diperuntukkan sebagai kemasan transport industri distribusi apabila makanan akan dikirim ke tempat lain. Nah, bisa dilihat gambarnya. Di sini ada kemasan primer dan kemasan sekunder, yaitu kardus kedua, kemasan kedua, dan kemasan tersier, yaitu kemasan ketiga. Fungsinya kemasan tersier ini untuk pengiriman jarak jauh agar makanan dapat sampai ke tempatnya dengan baik. Baik, kita lanjut ke faktor-faktor dalam penyajian atau pengemasan. Yang pertama ada sanitasi dan higienis, merupakan salah satu prinsip dari pengemasan makanan. Hal yang harus diperhatikan karena pengemasan makanan yang tidak higienis dapat mengurangi selera makan seseorang, bahkan dapat menjadi media kontaminasi berbagai macam bakteri dan kuman. Yang kedua, cita rasa. Konsumen memilih suatu makanan adalah karena cita rasanya, sensasi rasa, tekstur, dan juga bau. Penampilan makanan menimbulkan sensasi tersendiri dalam mulut kita. Cita rasa sangat memengaruhi seseorang dalam memilih dan membeli suatu produk makanan. Yang ketiga, warna dan tekstur. Warna makanan dapat melihatkan bahwa makanan tersebut masih berkualitas baik atau sudah jelek. Tekstur makanannya empuk, mudah digigit, dan mudah dikunyah akan dapat dinikmati dengan nyaman.
Selain itu, makanannya yang disajikan dengan bentuk menarik dan serasi menjadi daya tarik tersendiri bagi orang yang memakannya. Kita lanjut ke alat penyajian dan kemasan. Seseorang membeli makanan di restoran, kadang dimakan di tempat atau dibungkus untuk dibawa pulang. Nah, di sini ada 2 jenis alat penyajian dan kemasan, yaitu alat penyajian dan pengemasan secara tradisional dan alat penyajian dan pengemasan secara modern. Nah, di sini bisa dilihat gambarnya penyajian dan pengemasan tradisional, yaitu dengan menggunakan alat saji berupa tampah. Nah, tampah ini dari bambu ya. Kemudian kalau misalnya piring bisa diganti dengan alat tradisional, yaitu berupa piring rotan. Atau kalau misalnya wadah minuman bisa diganti dengan gelas dari bahan bambu atau dari bahan tanah liat. Mungkin seperti itu contoh dari alat penyajian tradisional. Nah, kalau pengemasan tradisional yaitu seperti contoh olahan makanan lemper. Lemper ini kemasannya menggunakan kemasan tradisional, yaitu dari bahan daun pisang. Seperti itu contohnya. Kemudian untuk alat penyajian dan pengemasan secara modern, nah biasanya menggunakan piring plastik atau piring melamin atau piring kaca, itu secara modern, penyajian secara modern. Dan untuk pengemasan secara modern bisa dengan menggunakan plastik tempat seperti ini, kemudian plastik yang ada klipnya jika itu untuk makanan yang berupa snack dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu contohnya dari penyajian dan pengemasan secara modern. Baiklah, sudah selesai materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika ada pertanyaan, bisa kalian komen di bawah sini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe. Oke, kita lanjut ke tugas membuat karya. Nah, di sini kalian harus membuat suatu praktek pembuatan olahan makanan. Nah, saya akan kasih kalian pilihan olahan bahannya, yaitu boleh ikan atau daging. Nah, misalnya kalian memilih ikan dari jenis ikan air tawar seperti lele atau bawal, boleh. Kemudian ikan air laut pun juga boleh, tergantung selera kalian. Kemudian daging juga boleh, daging ayam atau daging kambing, sapi atau kerbau juga boleh, bebas, kalian bebas memilih. Atau udang, cumi, telur, boleh, kalian bebas memilih dari jenis-jenis ikan, daging, ikan dan perikanan dan peternakan yang sudah kita bahas. Nah, sekarang dari jenis olahan tersebut kalian inovasikan, buat makanan khas tradisional setempat atau makanan modern, boleh apa aja,
terserah, menunya bebas, kalian boleh bebas memilih kalian mau buat apa sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian setelah kalian sudah mendapatkannya, tuliskan semua tahapan pembuatan karya yang mau kalian buat secara lengkap dan menarik. Misalnya, menguraikan perencanaan dari hasil identifikasi kebutuhan, ide gagasan, persiapan bahan dan alat, proses pembuatan sampai dengan penyajian. Seperti biasa, kalian membuat laporan perencanaan, ya. Nah, kemudian untuk bukti dari hasil laporan kalian harus membuat video tutorial pembuatan olahan masakan. Nah, isi dari tutorial ini kalian harus menyebutkan pembukaannya terlebih dahulu. Sebutkan nama, kelas, kemudian olahan yang mau kalian buat apa, kemudian menyebutkan bahannya, alatnya, lanjut ke proses pembuatannya, sampai dengan penyajiannya. Ya. Nah, terakhir adalah penutup. Wassalamualaikum. Ya. Mungkin seperti itu isi dari video tutorial pembuatan olahan makanan dari bahan perikanan dan atau peternakan. Jika ada yang belum kalian pahami, kalian bisa tanyakan langsung melalui Japri WA pribadi saya. Mungkin sampai sini saja penjelasan materi dan tugasnya. Semoga kalian bisa memahami materi dan tugas hari ini. Baiklah, saya akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat praktek memasak. Salam sayang untuk kalian semua.